pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan ini sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata berita tersebut didengar oleh Sultan Syahrir yang sedang mendengarkan radio yang menyiarkan berita kekalahan Jepang melalui stasiun radio luar negeri. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir langsung bergegas ke masing-masing rumah golongan muda dan memberitahu ada hal yang perlu dibicarakan. Assalamualaikum Bung Saleh. Waalaikumsalam Bung. Ada apa ramai-ramai datang ke sini? Kami ke sini ingin memberitahukan informasi. Kata Bung Syahrir, dia baru saja mendapatkan berita. Oh ya, silakan masuk. Apa yang ingin Anda sampaikan Bung Syahrir? Saya mendapatkan berita gembira untuk kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan berita ini dari radio luar negeri. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betulkah kabar tersebut? Saya sangat senang mendengarnya. Bagaimana kalau kita memberitahukan berita ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Saya setuju. Kita juga harus mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Ini kesempatan emas bagi kita untuk Indonesia merdeka. Jangan sampai Jepang campur tangan usaha kita dalam proklamasi kemerdekaan sendiri. Kemerdekaan ini kita yang menyusun sendiri. Artinya kita menolak hadiah yang diberikan Jepang. Sebaiknya kita bersegera ke rumah Bung Karno untuk memberitahukan berita ini. Pembahasan pun diakhiri. Mereka langsung datang ke kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil pembahasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bapak ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Di dalam, sebentar saya panggilkan. Silakan masuk. Ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Udah datang mencari, katanya ingin membicarakan hal penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan dulu. Ya. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami telah berdiskusi bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan dan kami semua setuju. Tepatnya, keluarga kita sudah menjadi kemerdekaan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus. Alangkah baiknya kita menunggu waktu tersebut. Tidak bisa, kita tidak punya waktu lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan ke depannya jika kita merdeka tanpa arah dari Jepang? Justru itu, Bung. Jepang sudah kalah. Sudah seharusnya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tunggulah, kau akan berunding dengan PPKI. Tidak, kami berharap Anda tidak merundingkan ini dengan PPKI karena kami takut Jepang akan mengetahui informasi ini dan akan menggagalkan Indonesia untuk merdeka. Tetapi PPKI satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Kami tidak ingin kemerdekaan Indonesia ada campur tangan Jepang, Bung. Baiklah, beri aku waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit untuk undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, golongan muda berpamitan kepada Soekarno. Mereka meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal.
Kemudian Soekarno meminta kepada para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut keesokan harinya. Begini, kemarin para pemuda datang dan mendesak saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan dengan matang agar kita tidak terkena bahaya yang tidak kita inginkan. Bung, mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semuanya nanti akan berangsur. Baiklah, Bung, kita sepakat. Setelah berunding, Soekarno langsung menyuruh golongan muda untuk datang ke kediamannya dengan maksud menyampaikan hasil pembahasan dengan golongan tua. Bagaimana, Bung? Begini, kemarin saya sudah berunding dengan golongan tua dan hasilnya kemerdekaan tidak bisa dilakukan secepatnya. Lagi pula, kemerdekaan belum disiapkan secara matang. Golongan muda menampilkan raut wajah kesalnya. Mereka berpamitan kepada Soekarno dan langsung berunding kembali di rumah Khairul Saleh. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Bagaimana kalau kita asingkan mereka ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Saya setuju. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda langsung menyusun strategi untuk menculik Soekarno dan Hatta. Malam harinya, mereka melakukan aksi tersebut dan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dikawal oleh tentara. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada di sana seharian penuh. Hatta, Soekarno, apakah itu jalan bawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah akan katakan di sidang PPKI? Mengapa harus PPKI? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Itu benar, tapi kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh arahan dari Jepang. Bagaimana jika itu hanya janji manis belaka, Bung? Apa yang akan Anda lakukan? Mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Bung, tolong lepas katanya. Di mana kacamata saya? Saya mengerti tentang pertimbangan kalian mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Kami yakin kita pasti bisa memanfaatkan situasi ini. Ini kesempatan emas bagi kita, Bung. Apakah kita bisa? Apakah semuanya bisa dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Jangan gegabah. Mari kita menunggu keputusan Jepang sebentar lagi. Apa yang Anda lakukan di sini, Bung? Saya ingin menjemput Soekarno dan Hatta ke sini. Bagaimana Anda tahu Soekarno dan Hatta ada di sini? Saya melihat kalian menculik Soekarno dan Hatta ke sini, dan saya ingin menjemput Soekarno dan Hatta untuk pergi ke Jakarta. Apa tujuan kalian membawa Soekarno dan Hatta ke sini? Kami membawa mereka kemari karena kami tidak ingin mereka terpengaruh oleh Jepang. Dan kami ingin proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Karena Jepang juga sudah mengaku kalah, Bung. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Bung. Baiklah, proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada esok pagi pukul 10. Dan jika tidak terlaksana, maka nyawa saya yang jadi jaminannya. Baiklah, kami akan membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta dan akan memegang janji Anda. Soekarno dan Hatta pergi meninggalkan Rengas Dengklok bersama Subarjo. Di perjalanan, Subarjo berunding dengan Soekarno dan Hatta. Saya sudah berjanji kepada golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan pada esok hari pukul 10. Mereka benar, Bung. Kesempatan ini jangan disia-siakan sebelum ke Jepang kembali. Tetapi di mana kita akan menyusun teks proklamasi? Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda? Di sana aman. Tidak ada tentara Jepang yang lalu lalang. Baiklah, saya setuju.
Soekarno, Hatta, dan Subarjo bergegas ke rumah Laksamana Maeda. Mereka tidak sendiri, ada beberapa golongan muda yang ikut dengan mobil yang berbeda. Permisi, Ya, ada apa datang pagi-pagi buta seperti ini? kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Oh ya, silakan masuk sebentar, saya panggil kantor lebih dahulu. Ada apa, Bung? Selamat pagi, maaf mengganggu waktunya. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Apa itu benar? Baiklah, kalau begitu saya memiliki ruangan yang pas untuk membahas kemerdekaan tersebut. Dan untuk golongan muda, silakan berjaga di depan ruangan tersebut. Baik, Bung, kami juga butuh pena dan kertas. Mari saya antar. Silakan berunding, Bung. Saya tunggu kabar baiknya. Teks sudah siap, Bung. Tolong ketikkan teks ini. Baik, Bung. Bung, saya antarkan ke ruangan mesin ketik. Silakan belok ke sini, Bung. Ini, Bung. Naskah sudah diketik. Bagaimana penandatanganan proklamasi ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh semua yang ada di sini, Bung? Jangan, Bung, itu akan memakan banyak waktu dan tempat. Bagaimana jika naskah tersebut hanya ditandatangani oleh Anda dan Bung Karno saja sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Ibu, menemani saya masa yang sulit ini. Ya, terima kasih juga kepada Allah yang telah memberikan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, bagaimana kalian merencanakan proklamasi kemerdekaan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera, diiringi lagu Indonesia Raya karya Edi Supratman. Lalu, bagaimana dengan benderanya? Oh iya, saya sampai lupa. Seingat saya sudah menjahit bendera merah putih dan sepertinya sudah jadi. Bagaimana menggunakan itu saja dan diberi nama Sang Saka Merah Putih? Ya bagus, tolong siapkan ya, Bu. Ya, sekarang Bapak bersiap untuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, Ibu. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, kerjakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sibuk amat. Kami tidak ingin kemerdekaan Indonesia. Kami tidak ingin. Kecil nih. Banyak banget ini dan berapa pegang asal kopi hitam banget tau tulis Bantara. Oh ya ini apa ya seru banget hitam banget tulis habis Bantara. Life after Bantara ireng.